Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Juda Putra dari Prodi Ilmu Hadis, Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Gerakan Radikalisme dalam Islam dengan pendekatan perspektif historis. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memulainya. Pembahasan 1. Radikalisme dalam Islam. Beberapa terminologi. Terminologi radikalisme dalam agama apabila dihubungkan dengan istilah dengan bahasa Arab, maka tidak akan kita temukan, karena radikalisme murni dari Barat. Radikalisme sering dihubungkan dengan istilah fundamentalisme dalam Islam. Dalam tradisi Barat, istilah fundamentalisme ini sering ditukar dengan istilah lain seperti radikalisme dalam Islam, Islam radikal, dan lain-lain. Istilah-istilah tersebut digunakan untuk menunjukkan gejala kebangkitan Islam yang diikuti dengan multitansi dan fanatisme yang terkadang sangat ekstrim dibandingkan dengan istilah lainnya. Yang paling sering disamakan dengan Islam fundamentalis, sebab istilah fundamentalisme lebih banyak mengekspos liberalisme dalam mentafsirkan teks-teks keagamaan dan berakhir pada tindakan dengan wawasan sempit yang melahirkan aksi destruktif dan anarkis. Menurut Al-Qaradawi memberikan istilah radikalisme dengan istilah at-tatarif ad-din, atau bahasa lugasnya adalah untuk mempraktikkan ajaran agama dengan semestinya, atau mempraktikkan ajaran agama dengan mengambil posisi tarf atau pinggir, yaitu dengan beragama Islam dengan ajaran moderat di tengah-tengah. Biasanya posisi pinggir ini adalah sisi yang berat atau memberatkan dan berlebihan yang tidak sewajarnya. Lanjut Al-Qaradawi. Posisi praktik agama seperti ini setidaknya mengandung 3 kelemahan, yaitu pertama, tidak disukai dan dalam tabiat kewajaran manusia. Kedua, tidak bisa berumur panjang. Dan yang ketiga ialah sangat rentan mendatangkan pelanggaran atas hak orang lain. Apa makna dari implikasi cara beragama seperti ini? Ialah bahwa dalam praktik pengalaman beragama terdapat orang-orang berperilaku ekstrim sehingga melebihi kewajaran semestinya. Akar sejarah radikalisme dalam Islam. Yang kedua, yaitu akar sejarah radikalisme dalam Islam. Sejarah perilaku kekerasan dalam Islam umumnya terjadi berkaitan dengan persoalan politik yang kemudian berdampak kepada agama sebagai simbol. Hal ini adalah fakta sejarah yang tidak bisa terbantahkan. Hal ini ditandai dengan munculnya sebuah gerakan teologis radikal yang disebut dengan kaum Khawarij. Secara etimologis, kata Khawarij berasal dari bahasa Arab, yaitu kharaja, yang berarti keluar, muncul, timbul, atau memberontak. Dari pengertian ini, kata tersebut dapat juga dimaknai dengan golongan orang Islam atau Muslim yang keluar dari kesatuan umat Islam. Arbitrase terjadi dalam konteks perang Siffin antara kelompok Ali bin Abi Thalib dengan kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai hasil dari pertikaian politik pasca kematian Khalifah Utsman bin Affan. Sebagaimana di dalam sejarah, ketika Ali terpilih menjadi khalifah, ia mendapatkan tantangan beberapa pemuka sahabat yang ingin menjadi khalifah. Di antaranya ialah Muawiyah bin Abi Sufyan, yaitu gubernur Damaskus waktu itu. Muawiyah tidak mengakui Ali sebagai khalifah, sebagaimana juga Thalha dan Zubair. Mereka menuntut kepada Ali agar menghukum pembunuh Khalifah Utsman bin Affan. Bahkan mereka menuduh Ali bin Abi Thalib turut terlibat dalam pembunuhan itu. Salah seorang pemuka pemberontak dari Mesir yang datang ke Madinah dan kemudian membunuh Utsman bin Affan, ia bernama Muhammad ibn Abi Bakar, anak angkat dari Ali bin Abi Thalib. Dan anak angkat dari Ali bin Abi Thalib itu, Ali tidak mengambil tindakan keras terhadap pemberontakannya. Bahkan Muhammad ibn Abi Bakar ditunjuk dan diangkat menjadi gubernur Mesir.
Pertikaian politik tersebut mencapai puncaknya dalam perang besar antara pasukan Ali bin Abi Thalib dengan pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan di Siffin. Pasukan Ali dapat mendesak dan memukul mundur tentara Muawiyah sehingga pasukan Muawiyah yaitu Amr bin Al-As, terkenal sebagai orang yang licik, meminta berdamai dengan mengangkat Al-Quran ke atas. Seorang sahabat dari kelompok Ali yang bernama Qura mendesak Ali supaya menerima tawaran itu. Dengan permintaan itu, dicarilah kerangka perdamaian dengan mengadakan arbitrase atau tahkim di antara kedua belah pihak. Sebagai perantara diangkat dua orang, Amr bin As dari pihak Muawiyah dan Abu Musa al-Ash'ari dari pihak Ali. Sejarah mencatat bahwa perjanjian damai itu kedua belah pihak menandatangani kesepakatan itu tidak menjatuhkan kedua pemuka sahabat yang bertentangan itu. Tetapi karena kelicikan Amr bin As, arbitrase tersebut menguntungkan pihak Muawiyah, karena ia mengumumkan hanya menyetujui pemakzulan Ali bin Abi Thalib yang diumumkan lebih dulu oleh Abu Musa al-Ash'ari, dan menolak menjatuhkan Muawiyah. Akibatnya, kedudukan Muawiyah naik menjadi khalifah yang tidak resmi alias tidak sah. Jadi, Khawarij sebagai sebuah kelompok sempalan dalam Islam yang berpikir radikal merupakan bentuk yang lahir dari kekecewaan politik terhadap arbitrase yang merugikan kelompok Ali bin Abi Thalib. Akhirnya, sebagian dari pendukung Ali yang mendukung Ali waktu itu keluar dan berpendapat ekstrim bahwa perang tersebut tidak dapat diselesaikan dengan tahkim dengan manusia, tetapi putusan hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara kembali kepada hukum yang ada di dalam Al-Qur'an, sunnah Nabi SAW. Semboyan mereka adalah la hukma illa lillah, tidak ada hukum selain hukum Allah. Mereka yang keluar dari kelompok Ali bin Abi Thalib ini, yang kemudian menamakan dirinya dengan Khawarij, memandang dan mencap bahwa Ali bin Abi Thalib, Amr bin As, Abu Musa al-Ash'ari, dan Muawiyah, serta yang lainnya yang setuju dengan menerima arbitrase atau tahkim adalah sebagai kafir, karena tidak kembali ke Al-Quran dan menyelesaikan pertikaian tersebut. Persoalan kafir ini menjadi dasar awal persoalan teologis dalam Islam, di mana kelompok Khawarij adalah pendirinya. Radikalisme Khawarij sebagai pemberontak telah terbukti dalam sejarah. Tidak hanya di masa Ali, Khawarij meneruskan perlawannya terhadap kekuasaan Islam resmi, baik di zaman dinasti Bani Umayyah maupun dinasti Abbasiyah. Pemberontakan Khawarij terbukti. Persoalan kafir maka berarti mereka mengklaim keluar dari Islam alias murtad. Orang-orang yang menyetujui arbitrase tersebut, karena itu halallah darahnya. Mereka berpaham seperti itu, dan akhirnya sebagaimana terbukti dalam sejarah, akhirnya Khalifah Ali bin Abi Thalib berhasil dibunuh oleh kelompok Khawarij. Oleh karena itu, mereka memilih imam sendiri dan membentuk pemerintah kaum Khawarij. Radikalisme gerakan ini bukan saja pada aspek pemahaman, tetapi juga pada aspek tindakan. Khawarij memahami ajaran Islam secara harfiah, sebagaimana terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi, dan mereka merasa wajib melaksanakannya tanpa perlu berpenafsiran bermacam-macam. Alamat kafir dan musyrik dialamatkan oleh kaum Khawarij kepada siapa saja yang tidak sepaham dengan golongannya. Dan rekaman sejarah tersebut dapat dilihat bahwa fundamentalisme lebih menekankan pada pembenaran dan menggunakan kekerasan atas nama agama. Islam dianggap mengajarkan para pemeluknya fanatik untuk melakukan tindakan kekerasan sebagai manifestasi dan keimanan dari peristiwa semacam itu. Kemudian ada sebagian orang yang membayangkan ada sekelompok umat Islam yang meyakini bahwa Tuhan telah menyuruhnya untuk melakukan segala tindakan untuk membela agamanya, meskipun salah jalan. Bertentangan sekali dengan ajaran agama Islam yang toleran dan lanjut. Yang ketiga, radikalisme dalam Islam era kontemporer. Bagaimana gerakan radikalisme atau fundamentalisme dalam Islam dewasa ini era kontemporer? Tampaknya lebih banyak dipengaruhi respon Islam atas Barat, walaupun tema-tema yang berkaitan dengan tersebut tetapi menjadi dan pilihan ideologis mereka.
Paling tidak dua masalah besar yang menjadi perhatian kelompok ini. Pertama, mereka menolak sekularisme masyarakat barat yang memisahkan agama dari politik, gereja dan masjid dari negara. Kesuksesan barat melakukan sekularisme dianggap sebagai sesuatu yang berbahaya karena dapat mengancam Islam sebagai agama yang tidak hanya mengurusi persoalan akhirat tetapi juga mengurusi persoalan duniawi. Contoh kasus Indonesia, gerakan Islam radikal kontemporer dapat disebutkan di sini antara lain Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Organisasi ini bersifat radikal dalam ide politiknya, namun menekankan cara-cara damai untuk mencapai tujuannya. HTI yang menginginkan perubahan politik fundamental melalui penghancuran total negara bangsa sekarang ini dan menggantikannya dengan negara Islam baru di bawah satu komando, yaitu Komando Khalifah. HTI dalam melancarkan gerakannya tidak secara frontal seperti organisasi Islam radikal lainnya, seperti Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) atau yang lainnya, tetapi HTI melancarkan gerakannya dengan berharap untuk bertahap. Untuk kasus Indonesia ini belum ada bukti yang kuat menunjukkan keterlibatan HTI dalam tindak kekerasan dan terorisme. Terapi radikalisme. Faktor pemicu munculnya kelompok garis keras dalam Islam atau kemudian disebut sebagai kelompok radikal sangat terkait dengan isu-isu kemiskinan, kesenjangan sosial, ketidakadilan ekonomi, dan politik. Perilaku elit politik yang tidak akomodatif terhadap kepentingan rakyat dan mengabaikan kepentingan rakyat berkembang biak ke kelompok radikal, yaitu dalam Islam dan fundamentalisme dalam Islam. Karena itu memberangus radikalisme tidak cukup dengan cara menangkap serta mengiring para pelaku kelompok radikal yang kemudian menjadi teroris ke pengadilan. Bahkan hukuman mati tidak cukup untuk memadamkan aksi-aksi teror kelompok garis keras ini. Perbaikan kehidupan masyarakat dari kesengsaraan menjadi kesejahteraan, kebodohan menjadi kecerdasan, dan ketidakadilan menjadi keadilan hukum, serta yang peminggiran menjadi kerjasama merupakan hal yang harus dilakukan oleh pemerintah dan segenap aparatur negara lainnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.